Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Selamat datang di channel saya, channel yang membahas tentang sejarah Islam, hal-hal yang mengenai masa lalu umat Islam dan masa sekarang. Channel ini juga membahas tentang ilmu bahasa Arab. Jadi yang belum subscribe silakan subscribe. Dan jika kalian suka dengan konten ini bisa klik like. Kemudian jika ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar. Jadi silakan berkomentar, tetapi berkomentarlah yang sopan. Tapi kalau komentarnya tidak sopan, menghina, mencela, mencerca, ya, maka komentarnya akan saya hapus. Ya. Baik. Ada bagian dari sejarah umat Islam yang terlupakan, bahkan dilupakan oleh banyak para dai-dai, yaitu tentang Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi rahimahullah. Beliau punya peran penting dalam perkembangan Islam sampai sekarang, yang dilupakan oleh banyak orang. Ya. Kalau orang bilang, oh, Al-Hajjaj itu kan zalim, orangnya jahat, ya, diktator ini dan itu, ya. Namun ya namanya manusia juga, ya. Manusia ada sisi baik, ada sisi jahat, ya. Kita bukan malaikat, ya. Apalagi kita juga bukan nabi. Ya. Nah, apakah iklan-iklan yaitu apa yang dikatakan oleh orang-orang mutasyayyi, ya, dan orang Syiah itu benar? Nah, kita akan pelajari di video-video ini dan video-video berikutnya. Nah, mari kita lihat suasana sebelum Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi itu menjadi gubernur, ya, belum menjadi gubernur. Jadi waktu itu daulah Islam itu pecah, ya. Itu pecah, ya. Pecah menjadi 4 bagian. Ya. Ada 4 bagian. Itu setelah meninggalnya Muawiyah bin Yazid, ya. Cucunya Muawiyah, ya. Putranya Khalifah Yazid bin Muawiyah rahimahullah. Ketika itu dia mengundurkan diri sebagai khalifah, kemudian terjadi bentrok, ya. Akhirnya Abdullah bin Zubair mengiklankan diri sebagai khalifah. Kemudian Marwan bin Al-Hakam akhirnya hijrah ke Syam, kemudian juga mengumumkan dirinya menjadi khalifah. Kemudian Khawarij, kelompok Khawarij Az-Zariqah mengumumkan diri mereka sebagai khalifah. Kemudian Al-Mukhtar bin Abi Ubaid, ya, Al-Thaqafi, itu juga dia mengumumkan diri menjadi khalifah, ya. Akhirnya pecah, ya. Negara Islam akhirnya pecah menjadi 2 ilat, ya. Daripada menjadi satu daulah menjadi 2 ilat. 2 ilat itu sifah tasghir, ya. Saghir, ya. Misalnya soker itu kan burung elang. Kalau sukayir berarti kecil, ya. Jadi sebagai bentuk tasghir. Nah, di sini kalian lihat, nah, petanya seperti ini. Nah, petanya seperti ini. Wilayah Yaman, Hijaz, dan lainnya ikut Abdullah bin Zubair, ya. Khurasan, bagian Khurasan. Kemudian bagian yang lain ini ikut Khawarij, Qatif, dan sebagian wilayah Persia. Kemudian wilayah Asfahan, Rai, Taisun, dan lainnya, ya. Sampai Arman, kemudian Azerbaijan itu ikut Syiahnya Mukhtar, ya, kelompok Syiah mereka. Kemudian yang sebelah Syam dan Mesir sampai wilayah sebagian Libya itu ikut Bani Umayyah, ya, Marwan bin Al-Hakam. Ya, seperti ini petanya, seperti ini. 2 ilat, 2 ilat, ya.
Kemudian di sini ada tandanya. Al-Khilafah Al-Umayyah, Ad-Daulah Az-Zubairiyah, Daulah Mukhtar Thaqafi, dan Khawarij Azariqah Haruriyah. Nah, ini Abdullah bin Zubair menjadikan Mekah itu sebagai ibu kota negara. Ya. Beliau dari Quraisy, kabilah Quraisy dari Bani Asad. Kemudian di sini ada Abdul Malik bin Marwan, ya. Menjadikan, nah ini putranya Marwan bin Al-Hakam, ya, Abdul Malik ini. Menjadikan Damaskus sebagai ibu kota, bahasa resminya bahasa Arab dan agamanya Islam. Beliau dari Quraisy, dari keluarga Umayyah. Nah, ketika suasana seperti ini, Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi itu hijrah dari Taif ke Syam, ya, karena melihat banyak sekali permasalahan, trouble, perpecahan itu. Akhirnya dia memutuskan untuk hijrah ke Syam dan menjadi pasukan di Daulah Bani Umayyah. Kemudian mereka, ya, karena Syam itu dekat dengan Rum, ya, Romawi, jadi mereka harus menyatukan daulah Islam ini supaya kuat melawan Romawi dan melanjutkan Al-Futuhat. Jadi selama terjadi seperti ini tidak ada futuhat, ya, pedang umat Islam satu sama lain saling berperang, ya. Seperti itu. Yang Mukhtar Thaqafi itu ialah Tharatul Husain, akhirnya mereka membunuh umat Islam. Kemudian Khawarij membunuh umat Islam yang lain, ya, Syiah dan Sunni, ya. Kemudian Sunni memerangi dua-duanya juga, ya, dan juga memerangi saling berperang dengan permasalahan perselisihan politik, ya, waktu itu. Kemudian Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi ketika menjadi panglima pasukan, dan dia di tahun 714 Masehi berkata kepada Al-Walid bin Abdul Malik. Al-Walid bin Abdul Malik ini khalifah setelah Abdul Malik bin Marwan. Putranya Abdul Malik bin Marwan memerintahkan untuk melakukan futuhat, yang pada akhirnya daulah Islam, imperium Islam meluas dari timur, ya, dari Pakistan, dari wilayah timur ini Afghanistan, ya, Asia Tengah, ya, mendekati Anatolia, Mesir, Libya, Jazair sekarang sampai Andalus. Ya. Kemudian di era berikutnya, yaitu di zaman Hisham bin Abdul Malik, pasukan umat Islam sampai masuk ke Perancis. Bayangkan. Jadi waktu itu orang Eropa itu melihat Bani Umayyah itu ibarat pasukan api yang begitu cepat berkobar, ya. Bahkan mereka melihat pakaian mereka yang putih ini, ya, ibarat cahaya yang tidak bisa ditutupi, ya, oleh apapun. Jadi daripada negara berpecah seperti ini, mana yang lebih kalian pilih? Imperium seperti ini atau seperti ini? Ya. Karena orang lupa peran seseorang akhirnya ditutup-tutupi. Sedangkan tokoh-tokoh yang lain yang tidak punya peran seperti Imam 12 itu, ya, dan sebagainya, ya, imamnya Syiah, apa peran mereka? Cuma pamer nasab aja, ya. Mana peran? Ya sudah saya bahas, ya. Memang beberapa imam Syiah itu ada yang ahli fikih, ahli sejarah. Tapi kurang, ya, perannya itu kurang. Punya peran tapi perannya kurang. Nah, ini yang dilupakan oleh umat Islam. Abdul Malik bin Marwan punya peran, Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi punya peran, Al-Walid bin Abdul Malik punya peran,
dan para tokoh-tokoh yang lain. Insya Allah akan saya bahas di video channel saya ini. Ini hanya baru ikhtisar, ringkasan aja. Sekian dari saya, semoga bermanfaat.